Oke teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di Aditya Channel teman-teman. Pada siang ini saya ingin membahas uh, tip-tip yang ingin menjalankan ibadah haji. Mau sharing teman-teman ya, mau sharing ke teman-teman tips selama menjalankan ibadah haji teman-teman. Kenapa ini perlu sekali teman-teman? Ya karena pertama, ibadah haji ini merupakan salah satu bentuk rukun Islam teman-teman, salah satu dari bentuk rukun Islam. Terus yang paling utama teman-teman, karena ibadah haji ini dia membutuhkan aktivitas fisik yang prima teman-teman. Jadi butuh persiapan yang matang, persiapan yang baik dari segi fisik maupun mental teman-teman. Nah, adapun beberapa tip yang saya sharing di sini teman-teman, antara lain itu pertama teman-teman ya, harus kita mempersiapkan diri dengan baik, yaitu untuk kebutuhan cairan teman-teman. Nah di sini air teman-teman ya, air mineral, yang intinya air mineral teman-teman. Nah di sini pertama karena banyak jemaah haji teman-teman visinya fit di sini ketika nyampe di tanah suci baik di Mekah ataupun Madinah teman-teman, banyak yang drop teman-teman. Ini salah satunya karena mereka kurang mengkonsumsi air putih. Nah untuk takarannya teman-teman, air putih itu takaran yang sesuai yang dianjurkan teman-teman, yaitu 2,5 liter, 2,5 liter ataupun 3 liter teman-teman. Dan yang paling utama teman-teman, hindari ketika melaksanakan ibadah haji itu untuk mengkonsumsi yang mengandung kafein yang tinggi teman-teman, kayak kopi, teh, itu hindari teman-teman ya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi drastis cairan di dalam tubuh kita teman-teman. Itu banyak kehilangan cairan tubuh kita ketika banyak mengkonsumsi kafein, sama baik teh itu bentuk teh ataupun bentuknya kopi teman-teman ya. Nah perbanyak minum air putih teman-teman ya, karena air putih itu sangat bagus untuk pertama untuk mengurangi dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Itu yang pertama teman. Terus yang kedua teman-teman, nah apa yang kedua teman-teman? Nah ini tidak kalah penting teman-teman ya, tidak kalah penting. Karena apa? Di sana itu teman-teman terik panasnya itu sangat tajam sekali. Beda dengan terik panas yang kita ada di Indonesia ini teman-teman. Nah ini tolong diingatkan ke saudara-saudaranya yang mau melaksanakan ibadah haji atau umrah teman-teman ya. Karena teriknya di sana itu sangat menyengat teman-teman, baik untuk muka ataupun untuk kulit tubuh yang lain. Karena banyak jemaah kita teman-teman yang mungkin memang di Indonesia ini yang sangat peka untuk sengatan matahari ini, jadi tidak bisa tahan dia. Karena memang jemaah Indonesia ini kan tidak semua yang berangkat haji itu teman yang beribadah baik haji ataupun umrah teman-temannya. Mohon maaf, yang daya tahan kulit mereka itu kuat terhadap sinar matahari. Nah, ada yang lemah teman-teman, yang sangat sensitif terhadap sengatan langsung sinar matahari. Nah, di sini teman-teman yang perlu siapkan teman-temannya adalah tabir surya teman-teman, yang SPF-nya tinggi ya teman-teman, 30 atau lebih lah, 30 atau lebih. Kenapa menggunakan SPF teman-teman? Karena itu yang saya bicara tadi teman, yang saya sampaikan tadi, bahwa kadar teriknya matahari yang ada di kita ini sama di tanah suci ini memang teman-teman agak beda teman-teman ya, agak beda. Bisa kita bertahan di sini, kadang di sana kita nggak mampu kita menahan teriknya sinar matahari teman-teman. Nah ini yang akan menghalangi kekhususan kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah teman-teman. Nah itu poin kedua. Dan untuk poin ketiga teman-teman, untuk bisa diusahakan teman-temannya untuk menggunakan tetes hidung. Kita bawa, memang kita dari sini untuk persiapan teman-temannya untuk tetes hidung secara rutin. Kita lakukan ini teman-teman. Karena apa? Karena tadi itu teman-teman, tanah suci itu memiliki suhu yang agak ekstrim teman-teman, yang relatif panas dibandingkan di Indonesia.
dan tidak jarang yang terkena batuk pilek teman-teman. Nah, penggunaan tetes hidung ini teman-teman secara rutin, secara baik dapat mengurangi kelembaban pada area hidung teman-teman. Kenapa? Rata-rata yang penyebab batuk pilek itu karena kelembaban yang tinggi yang mengenai area hidung kita teman-teman, sehingga timbul batuk pilek teman-teman. Dan ini yang akan mengganggu proses kita beribadah baik haji maupun umrah teman-teman. Nah, ini yang perlu dipersiapkan teman-teman ya. Jangan lupa ini menggunakan tetes hidung teman-teman. Nah, yang berikutnya teman-teman, istirahat yang cukup. Kenapa harus istirahat yang cukup? Karena dengan istirahat yang cukup teman-teman, jadi metabolisme tubuh kita itu sangat bagus teman-teman ya untuk menjalankan aktivitas tinggi, sehingga imunitas tubuh kita itu kuat teman-teman, tidak rentan terhadap penyakit baik pilek ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga itu akan mengganggu proses ibadah kita teman-teman. Karena ketika terganggu proses ibadah teman-teman, ya kemungkinan kemungkinan besar teman-teman ya, kemungkinan besar ini merasa agak kecewa atau gimana perasaan kita ketika kita beribadah. Nah, sudah jauh-jauh dari Indonesia teman-teman ya, sampai di sana kita sakit dan tidak bisa menjalankan ibadah ini dengan sempurna teman-teman. Nah, istirahat yang cukup teman-teman, mungkin dengan cara teman-teman bisa tidur lebih awal, karena istirahat yang cukup ini berbeda-beda setiap individu teman-temannya. Ada misalnya si Fulan, si A, dia biasa tidur 5-6 jam itu sudah cukup bagi dia teman-teman, dan itu dia sudah merasa fit. Nah, ada teman-teman yang tidurnya itu mungkin bisa melebihi dari itu, mungkin 6-7 jam. Nah, itu sesuaikan dengan kondisi pribadi kita, individu kita masing-masing teman-temannya. Nanti kebiasaan yang ada di Indonesia misalnya 5-6-7 jam, 5-6 jam itu sudah bagus, sudah metabolisme tubuhnya sudah bagus, sudah imunitasnya sudah kuat. Nah, itu tidak mengapa teman-teman. Nah, ada juga yang mungkin lebih dari pingin tubuhnya minta lebih dari itu teman-teman yang bisa istirahatnya 6-7 jam juga, itu juga lebih bagus juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman cara akalinya begini teman-teman, mungkin yang biasanya teman-teman agak telat bangun atau agak cepat bangun, kita ambil patokannya yang agak cepat bangun teman-temannya, yang telat tidur. Nah, kalau ketika dia telat tidur terus dia cepat bangun teman-teman, nah ini di sini dia bermasalahnya teman-teman. Jadi waktu istirahat mereka sangat berkurang. Nah, alangkah baiknya teman-teman, baik ada saudara, orang tua, atau tetangga, atau siapapun yang berangkat melaksanakan ibadah haji atau umrah teman-teman. Nah, disinilah kita untuk sharing sama mereka teman-teman, untuk memberikan tips ini kepada mereka. Nah, salah satunya itu bisa diakali dengan tidur lebih awal teman-teman. Tidur lebih awal. Misalnya biasa dia tidur di Indonesia ini jam 9 malam teman-teman, ya mungkin di sana bisa jam 8 malam selesai sholat isya, selesai ibadah yang lain, bisa dia istirahat. Nah, bisa dia bangun jam 3 malam atau jam 4 malam, itu sudah bagus sekali teman-teman, sudah stabil kalau untuk ukuran kita orang Indonesia teman-teman. Karena apa? Itu balik lagi kita teman-teman ya, niat awal kita ke sana itu bukan untuk pelesiran, yaitu kita beribadah dengan maksimal, dengan niat yang sempurna teman-teman ya. Nah, disinilah kita butuh fisik, butuh persiapan yang baik, yang matang teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya teman-teman, membawa obat rutin pribadi hasil rekomendasi dokter teman-teman. Nah, ini mungkin bagi yang punya riwayat penyakit yang berat teman-teman, seperti penyakit paru, yaitu TBC, hipertensi, tekanan darah yang berlebihan teman-teman ya. Terus ada gula darah, diabetes teman-teman. Nah, itu kan biasanya mereka ketika mau kena penyakit ini kan ada resep khusus dari dokter teman-teman. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Dibawa aja obat ini, saran saya dibawa aja obat ini teman-teman. Kenapa? Karena ketika sampai di sana itu kan seperti tadi yang dari awal video ini sudah saya jelaskan, itu kan butuh fisik, butuh mental yang baik teman-teman. Karena ketika kita sakit, nah yang kita niatnya tadi itu ibadahnya dengan niat ibadah yang sempurna teman-teman, tapi di tengah jalan atau di akhir dari ibadah kita jadi kayak drop badan kita teman-teman, sehingga ibadah kita tidak sempurna teman-temannya. Nah, mungkin itu salah satu persiapannya itu teman-teman ya, tadi itu bawa obat tadi.
Termasuk obat diare juga teman-teman. Teman-teman harus persiapkan di rumah. Ingatin kalau ada keluarga yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, ingatin untuk membawa obat diare sama obat batuk pilek teman-teman. Obat batuk pilek. Nah, terus yang terakhir teman-teman, ini untuk para ibu-ibu, para saudari, para wanita teman-teman, ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah teman-teman, jangan lupa mempersiapkan obat ini teman-teman, penunda haid itu. Karena bagaimanapun juga teman-teman, ada siklus haidnya wanita yang satu ke wanita yang lain itu berbeda-beda teman. Ada yang telat datang, ada yang pokoknya tidak sama teman-teman. Nah, disinilah teman-teman bisa, teman-teman wanita atau siapapun keluarga kita yang melaksanakan umrah atau haji, diingatin teman-teman ya, diingatin saudara-saudaraku bahwa obat penunda haid itu perlu dibawa teman-teman, karena siapa tahu di sini dia start teman-temannya, sampai di sana mungkin tanggal atau hari yang biasa dia datang haidnya itu dia datang di sana teman-teman. Nah, itulah manfaatnya dia untuk minum obat itu. Nah, itu manfaatnya teman-teman. Jadi teman-teman tidak sia-sia, sudah buang biaya, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ujungnya ibadah teman-teman rusak begitu teman-teman ya. Nah, mungkin saya ulangi dari awal teman-teman. Salah satunya itu ya untuk mempersiapkan tips-tips untuk mempersiapkan ibadah haji atau umrah teman-teman ya, yaitu mencukupi kebutuhan air, banyak minum air putih teman-teman ya. Terus menggunakan tabir surya teman-teman untuk memfilter, untuk menahan sengatan langsung sinar matahari teman-teman. Terus menggunakan tetes hidung teman-teman untuk menghindari batuk pilek, kelembaban yang berlebihan di hidung. Terus istirahat yang cukup teman-teman ya, bisa mungkin tidur lebih awal, terus bangun lebih awal juga teman-teman, sehingga imunitas tubuh kita bagus dan metabolisme badan kita, tubuh kita itu bagus, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit kayak batuk pilek teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman ya, membawa obat rutin ini ya, kayak tadi itu yang penyakit yang ada resep khusus dari dokter, yang direkomendasikan oleh dokter pribadi ataupun dokter yang biasa dia kunjungi teman-teman ya. Terus yang keenam itu ya teman-teman, atau yang ketujuh teman-teman, itu obat penunda haid teman-teman bagi para jemaah wanita. Mungkin hanya ini teman-teman bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keluarga kita teman-teman, untuk saudara kita, untuk tetangga kita, atau untuk siapapun orang-orang terdekat kita yang ketika mereka ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, bisa kita sharing video ini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman yang sharing video ini juga, saya berharap dia mendapatkan amalan pahala yang besar di sisi Allah. Dan tidak lupa di sini teman-teman, saya berdoa untuk teman-teman, baik keluarganya yang sakit, atau teman-teman sendiri yang sakit, atau siapapun yang nonton video ini, semoga Allah memberikan kesembuhan. Nah, ketika dia ditimpa kesusahan, semoga Allah mengangkat kesusahannya, diganti dengan kemudahan. Nah, di akhir video ini teman-teman, saya menghimbau teman-teman untuk mengingatkan bahwa perlunya kita hidup sehat teman-teman ya. Hidup sehat itu teman-teman tidak butuh biaya besar teman-teman ya. Cukup dengan jaga pola hidup kita, pola makan kita teman-teman. Hindari narkoba, hindari alkohol teman-teman. Berpikir positif, itu yang paling utama teman-teman ya. Menjaga persatuan teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.